siap mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita bareng-bareng berdoa. Ketua kelas silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum memulai pembelajaran, kita cek dulu teman-teman kalian. Hari ini ada yang tidak masuk? Hadir semua, alhamdulillah. Dengan hadir semua, berarti kita semua sudah siap mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, biar bersemangat, kita nyanyi dulu nih. Nyanyi lagu Garuda Pancasila. Bisa? Baik, bareng-bareng ayo. 1, 2, 3. Kasih tepuk tangan. Aku tadi lagu Garuda Pancasila, ya, sebagaimana kita tahu Pancasila merupakan dasar negara kita, ya, yang harus senantiasa kita pegang teguh dan juga kita amalkan nilai-nilainya. Biar lebih semangat lagi, kita semuanya nyanyi sekali lagi. Ini tentang agar kita lebih semangat dalam belajar. Hafal semuanya, ya? Bisa semua ya? Sambil tepuk tangan ayo. 1, 2, 3. Tangan buat kita semua. Jadi dari lagu ini kita jadi tahu kalau kamu ingin pintar, kalau kalian ingin cerdas, maka harus belajar, ya. Kalau kamu ingin cerdas, kalau kamu ingin pintar, maka harus belajar dan juga berdoa, ya. Jadi kita selain belajar, kita juga harus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar apa-apa yang kita pelajari dapat kita pahami dan juga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang sholat berjamaah, ya. Sholat berjamaah itu merupakan sholat yang dilakukan dengan dipimpin oleh seorang imam, gitu ya. Nah, sholat sendiri merupakan salah satu dari rukun Islam yang wajib kita laksanakan setiap hari. Nah, pada pertemuan kali ini, pada hari ini kita akan beralih mempelajari salah satu bagian dari rukun iman. Nah, sebelum masuk pembelajaran, Pak Guru mau nanya dulu nih, adakah yang tahu berapa jumlah rukun iman? Berapa? Ulang lagi. Ada 6, ya. Kalau rukun Islam ada berapa? Ada berapa? Ya, jumlah rukun Islam ada 5. Kalau rukun iman ada 6. Dan hari ini kita akan mempelajari tentang beriman
pada kitab-kitab Allah. Ya, hari ini kita akan belajar tentang apa itu beriman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini selain mengetahui tentang apa itu beriman kepada kitab-kitab Allah, kita juga akan mempelajari tentang mengidentifikasi kitab-kitab, mengidentifikasi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Jadi agar kalian tahu bahwa rukun iman yang ada 6 tadi, kita fokus hari ini untuk mempelajari rukun iman yang ketiga. Tadi rukun iman yang ketiga adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, hari ini agar kalian semua paham apa itu beriman kepada kitab-kitab Allah, dan juga ada berapa kitab-kitab Allah yang diturunkan atau yang wajib kita imani, dan kepada siapa kitab-kitab tersebut diturunkan. Ada 4 kitab yang harus kita imani. Ada yang tahu nggak 4 kitab itu apa saja? Yang pertama apa? Taurat. Yang kedua Zabur. Kemudian yang ketiga kitab Injil. Yang keempat apa? Al-Quran. Ya, jadi itu merupakan 4 kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi yang wajib kita imani. Ya. Jadi Allah menurunkan kitab yang diturunkan kepada para nabi dan para rasul itu sebagai petunjuk dan juga pedoman hidup umat manusia agar selamat di dunia maupun di akhirat. Dan isinya dari kitab-kitab Allah yang pertama berisi perintah, kemudian berisi larangan, janji, serta ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh perintah apa? Di kitab Allah, dari kitab-kitab Allah kita jadi tahu bahwa kita diperintahkan untuk melakukan ibadah kepada Allah. Sebelum kita melanjutkan materi, Bapak ingin memutarkan video dulu nih, kalian simak. Belum nanti kalian Bapak bentuk kelompok untuk berdiskusi permasalahan tentang beriman kepada kitab Allah. Silakan simak dulu video ini, simak baik-baik. Sama Yudo, oh iya, bukunya bagus-bagus nih Kak. Katakan Nadia yang sudah kesana, koleksi bukunya banyak dan bagus-bagus. Bisa kan juga ada kakak-kakak yang akan membimbing kita kalau kita tidak mengerti isi buku yang kita baca dong. Bagaimana? Mau tidak? Wah, asik dong. Boleh deh, tapi Dodo izin dulu ya ke ibu. Oke deh, nanti aku tunggu di lapangan ya Dok. Baik-baik videonya ya. Nanti setelah ini kalian Bapak bentuk kelompok untuk mengerjakan tugas. Hei Dok, aku di Begini, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan 4 kitab suci yang masing-masing secara berturut-turut ke dunia. Dan masing-masing kitab tersebut telah dibawa oleh seorang utusan Allah. Kitab pertama adalah kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Kitab kedua adalah Zabur yang dibawa oleh Nabi Daud alaihissalam. Lalu kitab yang ketiga adalah kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat sekaligus kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu sekarang kitab yang lainnya di mana Kak? Iya, kok Dodo taunya kitab Al-Quran saja? Kitab Taurat, Zabur, dan Injil sudah tidak ada karena ketiga kitab tersebut terbatas penggunaannya. Maksudnya apa Kak? Aku tidak mengerti. Begini, ketiga kitab tersebut hanya untuk umat tertentu, tempat tertentu, dan digunakan pada jangka waktu tertentu. Baik, setelah kalian menyimak video tadi terkait materi beriman pada kitab-kitab Allah, sekarang Bapak punya permasalahan yang harus kalian diskusikan. Permasalahannya begini. Kalian bayangkan ada seorang teman kalian yang belum tahu dan juga belum paham dan juga tidak mengetahui apa itu kitab suci Al-Quran dan bagaimana kitab suci tersebut bisa menjadi pedoman hidup. Nah, tugas kalian adalah mendiskusikan bagaimana cara menjelaskan kepada teman kalian yang tadinya belum paham tentang kitab-kitab Allah agar dia paham dan mengetahui beriman kepada kitab-kitab Allah dan juga bagaimana cara untuk menjadikan kitab tersebut sebagai pedoman hidup. Nah, untuk tugas tersebut
Kelompok pertama ada orang Ida Aidin Fadri Al-Falah. Kelompok kedua Adiba Ainun Erda Isya dan Ramazani. Kelompok ketiga Anasya Airin Azdia Syahir dan Muhammad Ilham. Nah ini nanti kalian duduknya masing-masing dengan kelompoknya ya. Nanti jangan diri untuk duduk masing-masing dengan kelompoknya. Tugasnya dari kelompok tadi buatlah bahan presentasi berisi penjelasan tentang kitab-kitab Allah. Rancang dari bahan presentasi tersebut harus memuat poin-poin penting apa saja. Kalian harus merancang nih poin-poin penting apa saja yang akan dimasukkan ke dalam bahan presentasi tersebut. Nanti Pak Guru kasih lembaran kertasnya untuk kalian rancang bahan presentasi sekaligus memasukkan poin-poin penting apa saja yang dimasukkan di dalam bahan presentasi tersebut. Selanjutnya, buatlah penjelasan seringkas dan semenarik mungkin agar mempermudah pemahaman dan mudah diterima. Nah, nanti kalian buat bahan presentasi yang semenarik mungkin, seringkas dan semenarik mungkin, agar ketika kalian menjelaskan kepada orang lain dan juga bahan yang dibaca oleh orang lain bisa lebih mudah dipahami. Itu tugas kelompoknya. Sudah kalian mengelompokkan di kelompoknya masing-masing, duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Ini nanti Pak Guru membagikan LKPD dan juga buku sebagai bahan kalian merancang bahan presentasi. Ya, masing-masing kelompok silakan nanti dirancang bahan presentasinya. Kalau sudah selesai, boleh maju kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Iya, dibikin poin-poinnya sesuai dengan tugas dan tadi Pak Guru. Silakan dicari materinya nanti di dalam buku. Di dalam buku ini kalian mencari tentang materi beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah sebagai tambahan bahan kalian membuat presentasi. Siap ya? Ada pertanyaan? Baik, waktu diskusinya sudah selesai. Nah, kita sekarang masuk ke presentasi kelompok. Silakan presentasikan hasil diskusi kelompok materi beriman kepada kitab-kitab Allah dengan bantuan bahan presentasi yang telah dilakukan. Sebelum kita mulai presentasi kelompok, biar lebih semangat, coba kita mana semangatmu? Mana semangatmu? Tepuk semangat. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Sudah siap ya untuk maju kelompok? Silakan kelompok satu untuk maju. Maju semua. Ayo, silakan. Saat
tadi hasil diskusi kelompok Anda. Kita tadi diskusikan tentang berbincang Allah sudah juga kelompoknya. Nah sekarang dari hasil diskusi tadi, adakah di antara kalian yang dapat menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini? Beri tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya, jadi kesimpulan materi yang kita yang pertama yaitu iman kepada kita Allah berarti mempercayai bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kitab nabinya sebagai pedoman hidup umat. Ada 4 ya, kita bisa Allah yang sisi ini ada 4 ya. Ada kitab Taurat, ditujukan kepada Nabi siapa? Muhammad Nabi. Kemudian kitab Zabur, kita ditujukan kepada Nabi siapa? Muhammad Nabi. Kemudian yang kitab Injil ditujukan kepada Nabi siapa? Nabi Isa. Yang terakhir kitab ditujukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beriman kepada kita Allah memiliki kesenangan yaitu Nah setelah kita memahami makna beriman kepada kitab Allah yang harus kita lakukan, sehingga selanjutnya setelah kita mengetahui adanya kitab Allah, kita juga mengetahui bahwa kitab tersebut menjadi pedoman hidup bagi umat manusia termasuk kita, terutama kita umat Islam. Nah yaitu Al-Quran bagi kitab suci kita umat Islam, maka yang harus kita lakukan selanjutnya adalah melaksanakan apa-apa yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran. Ya, jadi dalam kehidupan sehari-hari kita harus senantiasa berperilaku, harus senantiasa melaksanakan apa-apa yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran. Pada pertemuan selanjutnya, setelah tadi kita membahas tentang beriman kepada kitab Allah, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang perilaku yang kita beriman kepada kitab-kitab Allah dan juga manfaat beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya, setelah kita mengetahui apa itu beriman kepada kitab-kitab Allah, ada berapa jumlah kitab-kitab Allah yang harus kita imani, tentunya kita selanjutnya wajib melaksanakan isi kandungan dari kitab tersebut. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan membahas apa-apa saja perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah. Baik, harus kalian sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang ini, seperti biasa mari kita bersama-sama menyanyikan lagu bagi Nabi. Ya, tujuannya adalah kita menyanyikan lagu ini agar kita senantiasa sadar bahwa kewajiban kita sebagai pelajar untuk belajar dengan sebaik-baiknya dan kita menjadi anak yang cerdas serta berguna bagi nusa dan bangsa. Ya, amin ya rabbal alamin. Mari kita bersama-sama menyanyikan bagi Nabi 1, 2, 3. Amin.
patuh kepada